Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, introspeksi. Mari kita bercermin bagaimana perjalanan hukum selama ini. Kalau introspeksi ini kita temukan, lalu ada upaya untuk memperbaiki diri. Jangan menggunakan tak ada gading yang tak retak, mikul duwur mendem jero untuk menutup-nutupi kesalahan orang. Padahal kesalahan itu sedemikian besar. Padahal rakyat kita tiap hari antri sembako. Ada yang sehari sekali makan. Ada yang makan sudah bercampur tiwul. Ada yang nasi sudah dicampur pisang. Balik jadi orok lagi. Macam-macam upaya rakyat untuk menangsal perut ini. Lalu rakyat ditenang-tenangkan, lebih baik puasa Senin Kemis sambil menghadapi krisis ekonomi. Kenapa rakyat yang disuruh puasa? Kenapa bukan pejabatnya yang puasa lebih dulu untuk kemakmuran rakyat? Kalau rakyat yang memang perutnya udah gepeng disuruh puasa, makin krempeng perutnya. Artinya pejabat harus punya sense of politics. Ya, tidak, puasa itu kan tidak cuma Senin Kemis saja. Puasa itu puasa perasaan, puasa menghargai perasaan yang sedang kondisi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Bagaimana rakyat yang tengah antri sembako melihat pejabatnya lewat dengan mobil yang harganya sampai 1 miliar. Oh, inilah pemimpin saya. Luka lagi rasa keadilannya. Kita tidak tenggang rasa. Puasa dalam artian itu pun akan menolong menegakkan semangat kebersamaan, membentuk semangat kebersamaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyebab bencana yang ketiga dikatakan oleh baginda Nabi, wala dhaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut. Apabila kekejian telah merajalela, maka maut bertebaran di mana-mana. Kita renungi butir kalimat dalam hadis ini. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Begitu murah arti sebuah kehidupan. Penjarahan untuk hal-hal yang kecil tapi sampai mengorbankan nyawa. Apabila kekejian sudah terjadi di mana-mana, maut pun bertebaran. Maut dalam arti berpisah ruh dengan jasad, tapi juga maut dalam arti orang bisa mati karirnya, orang bisa mati usahanya, orang bisa mati kesempatannya karena perbuatan-perbuatan keji yang selama ini tidak terbendung. Lahirlah teori mafia. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang lemah dia menjadi mangsa. Proyek-proyek besar yang menang tender itu ya dari itu ke itu saja. Yang pengusaha-pengusaha tidak punya koleksi, koneksi, tidak bisa bayar komisi, dapat proyek tetelan. Ada dagingnya dikit, namanya juga tetelan. Dagingnya sudah habis disantap oleh meja. Sekian puluh meja dilalui, sekian puluh amplop dikeluarkan. Sehingga yang akhirnya ya tinggal tetelan itu tadi. Maka kualitas pekerjaan pun sudah bukan lagi jadi masalah. Demikianlah mafia-mafia ini bermunculan di mana-mana. Di pengadilan terkenal mafia pengadilan. Hukum bisa dibeli, hukum bisa dipesan menurut kebutuhan sponsor. Mafia peradilan, mafia politik, mafia ekonomi, bahkan mafia agama yang menggunakan agama sebagai kedok, menggunakan agama sebagai dalih, menggunakan agama sebagai topeng untuk melancarkan maksud-maksud politiknya pun tidak tertutup kemungkinan. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Korupsi, kolusi, nepotisme itu bagian dari kekejian.
Kita selama ini kalau mendengar maksiat, itu yang terbayang cuma judi, mabuk, zina. Ya itu maksiat. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme, itu juga maksiat dalam bentuk lain. Kalau ini sudah bertebaran, maka maut terjadi di mana-mana. Jangan bayangkan cuma mati orangnya, itu sih kewajiban. Yang menyakitkan itu orangnya masih hidup tapi dibikin mati, karirnya mati. Kenapa? Karena yang diperlukan bukan cuma orang pinter tapi orang taat. Biar pinter, kalau nggak taat minggir. Biar bodoh, kalau taat bisa nyenangin atasan, bisa nyemir, nyemur. Kumaha juragan wae ayeuna mah. Itu yang kadang-kadang dapat penghargaan. Tidak ada prestasi kerja kecuali bikin senang orang di atas. Kita lihat di desa-desa jalan rusak. Kalau ada berita pejabat anak mau turun, jalan rata sekali. Sampai tanah dari mana aja dikeruk buat ngeratain tuh jalan. Pejabat pulang legok lagi jalanan. Katanya kita kerja buat rakyat, nyatanya kita cuma melayani atas. Kenapa? Terjadi lingkaran setan. Seperti kata lagu Dul Sumbang itu. Mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Muter balik lagi. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kekejian yang merajalela, praktek-praktek mafia yang tertuang dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan orang mati karirnya, jasad masih hidup, karir mati, itu menyakitkan. Mati bisnisnya. Rakyat kecil pernah senang ketika cengkeh booming, harganya bagus, rakyat banyak yang pergi haji. Lalu mau ditata, lahir tata niaga cengkeh, malah amburadul. Harga cengkeh jatuh, petani cengkeh kecil menjerit. Siapa yang untung? Segelintir orang. Masihkah kita pakai atas nama rakyat untuk kepentingan nasional, padahal yang nyanyi cuma segelintir orang? Masihkah kita mau bohongi rakyat ini dengan mobil nasional tapi bikinan Korea? Masihkah kita mau bermain verbalisme, bermain kata? Ini sebuah masa lalu yang tidak perlu terulang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kekejian merajalela, orang mati karir. Bisa mati usaha, mati bisnis. Usahanya maju, dirangkul, hancur. Usahanya maju, dipukul, hancur, tenggelam. Bahkan yang memilukan dan memalukan badan-badan usaha milik negara itu dikebiri sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat buat negara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau nafsu yang sudah mengatur itu semua, maka kekejian pun merajalela. Orang sudah pakai teori mafia, yang kuat dia yang menang, yang kuat dia yang berkuasa, yang lemah silakan minggir di sudut-sudut kehidupan. Kalau kekejian seperti ini merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Banyak orang mati karirnya, banyak orang mati usahanya, banyak orang mati imajinasinya. Sekarang ini dalam dunia seni yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Seniman itu kan dilahirkan, lain seniman, lain karyawan seni. Sekarang yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Mati karier, mati imajinasi, mati improvisasi. Sehingga kehidupan persis sinetron. Sinetron itu
Yang kita lihat rumah mewah, yang kita lihat rumah bagus. Gak pernah kita lihat di sinetron kita ini rakyat antri sembako. Kita dijejali hal-hal yang indah, yang wah, yang membuat kita tenggelam dalam gaya hidup instan, tenggelam dalam gaya hidup wah. Kita lupa dengan realitas keseharian di tengah-tengah masyarakat kita. Lahirlah kelompok-kelompok selebritis, dibesarkan oleh berbagai media. Selebritis, film aja masuk koran, film. Rakyat yang pingsan antri beras nggak masuk koran. Rakyat yang semaput antri minyak nggak masuk koran. Selebritis panok masuk koran. Kita besarkan hal-hal kecil, kita kecilkan hal-hal besar. Kenapa? Kita mengejar oplah. Kita profit oriented, tidak lagi berorientasi kepada realitas hidup yang kita hadapi ini. Kalau kekejian sudah merajalela, kata Nabi, maka maut bertebaran di mana-mana. Maut dalam artian maut, coba lihat sekarang begitu murah nyawa. Karena 1000 perak orang mau nusuk bunuh. Karena beras seliter orang khilaf, begitu murah kehidupan. Tapi kekejian dalam bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekejian dalam bentuk itu mematikan karier, mematikan bisnis, mematikan imajinasi, mematikan kreativitas. Itu juga maut dalam bentuk lain akibat kekejaman lain. Ini penyebab yang ketiga. Yang keempat, penyebab bencana menurut baginda Rasul, wala tuffiful mikyala illa muni'un nabat. Apabila timbangan sudah dicurangi, maka tercegahlah tumbuh-tumbuhan. Apabila timbangan sudah mulai curang, maka terjadilah musim paceklik. Apabila bisnis sudah bergaya mafia tadi itu, kecurangan-kecurangan terjadi, tender di balik pintu, yang dimenangkan cuma kelompok-kelompok yang bisa memberikan presentasi yang besar, muni'un nabat, terjadilah paceklik. Paceklik, panen gagal, wereng, ya wereng, kemarau panjang, it's okay, air sulit, iya, tetapi kan semua itu ada yang ngatur. Kemarau ada yang ngatur, belalang itu ada yang ngatur, air itu juga ada yang ngatur. Yang ngatur itu yang serba maha. Kalau ia murka melihat kecurangan timbangan, Allah itu kalau murka kan gampang saja, tinggal komandoin balang, lang, hancurin tuh sawah. Konvoy belalang, konvoy. Allah tinggal ngutik angin El Nino, mampir lo ke Indonesia. Hujan nggak turun-turun, kemarau panjang. Jadi kalau musim kemarau kan namanya anginnya El Nino. Kalau musim hujan anginnya namanya La Nina. Cakep namanya, kejem orangnya. Saudara lihat Cina sekarang sedang kena La Nina, banjir besar, ribuan orang meninggal. Dia mah ribuan mati kagak berasa, rakyatnya miliaran. Bangladesh lagi ngalami La Nina, India lagi ngalami La Nina. Angin, hujan, kemarau, belalang, itu kan ada yang ngendaliin. Kuncinya bukan di belalangnya, kuncinya bukan di peredaran matahari berputar, kuncinya di atas yang mengatur semua itu. Kalau timbangan sudah mulai curang, pengusaha sudah nggak mau jujur, apa nggak bikin perut jadi mual? Begitu rakyat antri sembako pingsan nggak dapat beras, sementara beras ditumpuk-tumpuk sampai membusuk. Kemana hati nuraninya? Kemana akal pikirannya? Kemana mereka yang berbuat atas nama rakyat tapi melihat rakyat susah tidak tergerak hatinya?
Apabila timbangan sudah mulai dicurangi, bisnis sudah mulai melenceng, maka terjadilah paceklik. Sebuah negara yang berhasil dalam swasembada pangan, lalu sekarang menjadi negara yang rakyatnya antri untuk memperoleh kebutuhan pangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini intinya adalah kecurangan. Kalau kecurangan sudah terjadi di mana-mana, dan ini milik siapa saja, bukan soal tempat, bukan soal jabatan, soal manusianya, SDM-nya. Kecurangan tidak cuma terjadi di kantor, di masjid bisa terjadi kecurangan. Korupsi tidak hanya bisa terjadi di kantor, di madrasah bisa ada korupsi. Faktor manusianya, ini soal SDM. Kecurangan yang besar, tentu besar lagi kerugiannya. Kecurangan yang kecil, kecurangan sehari-hari, pedagang-pedagang kecil mengurangi timbangan, barang yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk, itu merugikan perorangan. Kecurangan yang besar merugikan bangsa dalam bentuk total, dalam bentuk seutuhnya. Nah, kecurangan-kecurangan seperti ini rakyat kan lihat, rakyat kan tahu, dan itu kembali terakumulasi di sini, pegel. Dan jangan lupa, rakyat yang nggak ngomong itu, rakyat yang nggak bersuara itu, batinnya menjerit, jeritannya menggoncang aras, dan itu didengar Allah. Yadullah fauqal jamaah, kata Nabi, tangan Tuhan di atas orang banyak. Jeritan hati rakyat menggoncang aras. Rakyat yang terlalu banyak dizolimi, rakyat yang terlalu banyak dirugikan, ya rakyat yang terlalu banyak di atas namakan, menjerit batinnya, menggoncang aras, dan Allah bisa menggerakkan apa saja untuk membuat satu situasi. Allah bisa menggerakkan apa saja untuk membuat satu situasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini faktor yang ketiga, timbulnya kecurangan. Faktor yang keempat maksud saya. Yang kelima, penyebab timbulnya bencana menurut baginda Nabi, wala muni'uz zakat wala muni'uz zakat illa hubbisa anhumul qatr. Apabila zakat enggan dibayar, maka tercegahlah qatrun. Qatrun ini kalau bahasa kita sembako. Maka tercegahlah kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Nih, kita tidak meragukan bahwa yang kita tuju adalah masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Nah, antara kemakmuran dan keadilan ini memang sering tidak bisa berjalan seiring. Pada saat kemakmuran kita kejar, ekonomi kita pacu, ada nilai-nilai keadilan yang tertinggal. Pada saat nilai keadilan kita tegakkan benar-benar, ada unsur-unsur kemakmuran yang terabaikan. Oke, kita bisa mengatakan kasus. Oke, kita bisa mengatakan itu sebagian kecil. Tapi kalau sebagian kecil, lama-lama kan jadi sebagian besar. Oke, kita mengejar kemakmuran. Pertanyaannya, kemakmuran untuk siapa? Oke, kita berikan kelompok tertentu kue yang besar dengan harapan nanti dia bagiin kuenya kepada yang kecil-kecil. Tapi kenyataan, mereka yang dapat kue besar akhirnya malah lupa diri dan lupa daratan. Mau makin besar, mau makin besar, mau makin besar, malah memeras yang kecil-kecil itu. Sekarang kan yang kecil modali yang besar. Ramai-ramai buka bank, ternyata kamuflase. Uang banknya untuk kredit perusahaannya sendiri. Nasabahnya rakyat kecil. Artinya apa? Rakyat kecil disuruh modalin orang yang udah gede. Ini kan sumber geledek urusan. Ini kan permainan apa lagi? Rakyat kecil suruh modali yang gede. Nasabahnya rakyat kecil,
kumpulkan uangnya di bank, kucurkan kredit kepada perusahaannya sendiri. Bukankah itu rakyat kecil suruh modali yang gede? Sudah begitu kejamkah kita untuk meraih keuntungan dengan mengorbankan orang kecil ini? Sudah tidak bicara lagi kah nurani kita melihat penderitaan orang yang semakin susah ini? Kalau zakat enggan dibayar, padahal zakat 2,5% saja, 2,5% saja. Kalau itu pun enggan, kalau zakat saja enggan, bagaimana pula yang namanya sedekah? Bagaimana pula yang namanya infak? Bagaimana pula yang namanya santunan, bantuan? Kadang-kadang lipstick nyumbang si nyumbang, cuman nyolongnya lebih gede. Ini namanya sumbangan lipstick. Buat lipstick itu kan buat ngumpetin bibir pucat, itu fungsi utama lipstick. Buat ngumpetin korupsinya, nyumbang kegiatan-kegiatan sosial, tapi yang dia korup lebih gede dari yang dia sumbang. Lipstick kamuflase, nepu kata anak sekarang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian berat kewajiban zakat ini sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar pernah keluar komando perangi orang yang enggan membayar zakat. Perangi, karena fungsi zakat adalah menjembatani antara si kaya dengan si miskin. Bahwa ada kemiskinan itu Qur'ani. Allah menyatakan, aku melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Ini kan kesenjangan. Allah melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Ada itu, tetapi itu berjalan secara nature. Nah, kalau direkayasa, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk, yang sudah besar dapat proyek besar, yang kecil dapat tetelan. Ini kan rekayasa namanya. Kesenjangan yang direkayasa ini yang kita harus kikis. Nah, fungsi zakat menjembatani dari sisi sosial. Dari sisi pribadi, Nabi berpesan, zakku amwalakum biz zakat. Bersihkan hartamu dengan zakat. Sekarang ada istilah nyuci uang. Uang hasil korupsi itu bisa dicuci, dijadikan uang bersih. Bukan pakai rinso, bukan. Pakai politiknya koruptor, diolah sedemikian rupa sehingga jadi uang resmi. Sudah memutik, itu termasuk yang disebut kejahatan kerah putih, white collar crime. Kejahatan kerah putih, kejahatan pakai dasi, kejahatan kelas kakap. Makanya orang mendingan goblok kagak bener daripada pinter kagak bener. Goblok kagak bener itu gampang ngurusinnya, pinter kagak bener ini yang berabe bener ngurusinnya. Kita bukan cuma perlu orang pinter kok di zaman sekarang, kita perlu orang-orang bener yang punya komitmen, yang sesuai kata dan perbuatan, yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, yang punya sense of politik yang tinggi, yang peka, yang penuh keterbukaan, yang punya wawasan dan pandangan jauh ke depan. Dari sisi pribadi, zakat itu membersihkan harta kita. Ya, dia tercampur dengan yang syubhat, dia bahkan mungkin tercampur dengan sedikit-sedikit yang haram. Itu zakku amwalakum biz zakat. Bersihkan hartamu dengan zakat itu. Pada sisi sosial ia menjembatani, pada sisi pribadi ia membersihkan harta kita. Karena itu kalau kita minta berdoa minta rezeki, syarat rezeki itu halalan thayyiban wasi'an. Nggak pernah kurang dari 3 itu. Halal, bagus, banyak. Halal, bagus, tapi sedikit, susah ngaturnya. Halal, banyak, tapi kurang bagus, buat apaan? Bagus, banyak, tapi haram, enggak ada artinya.
Sebab kata Imamul Ghazali, kalau kau terlalu suka memakan makanan yang haram, dikunyah masuk ke dalam perut besar, digiling oleh perut besar, menghasilkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf, kau juga akan cenderung berpikir yang haram. Kalau sudah cenderung berpikir yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Dulu waktu kelompok Jimbaran 200 konglomerat Indonesia kumpul, dihimbau supaya sekian persen kasih pengusaha-pengusaha lemah. Itu kan cuma sekedar belas kasihan, tidak banyak menolong keadaan. Dan bukan itu yang diperlukan pengusaha-pengusaha kecil. Yang diperlukan adalah berikan kami kesempatan seperti mereka dapat kesempatan. Berikan kami peluang seperti mereka juga dikasih peluang. Kalau cuma dikasih 100 juta, 200 juta hari ini, usaha kami nggak ada prospeknya, peluang kagak ada, kan sama juga bohong. Diceburin ke kali, disuruh berenang, tangan diikat, mendingan mampusin ketahuan. Ayo berenang, berlomba, tangan diikat, kaki diikat, sama saja nyuruh mati. Jadi jangan kasih ikannya, kasih kailnya. Yang diperlukan pengusaha kecil menengah ke bawah itu bukan cuma sekedar belas kasih dari konglomerat-konglomerat besar. Berikan kami peluang seperti mereka juga dapat peluang. Berikan kami kesempatan seperti mereka dapat kesempatan. Berikan kami kredit dengan kemudahan seperti mereka juga kalau minta kredit begitu mudahnya. Menciptakan peluang dan kesempatan, pemerataan, bukan menciptakan manusia Indonesia dengan standar ekonomi yang sama. Semua rumahnya harus sama, semua punya mobil. Itu sih kebersamaan bebek. Bebek, coba lihat bebek, satu ngalor semua, satu ngidul semua. Kebersamaan bukan itu. Kebersamaan adalah menciptakan peluang. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa ikut naik jadi sedikit kaya? Kalau pengusaha yang sudah kuat bisa bertambah menjadi kuat dengan proyek mega proyek, kenapa yang menengah tidak bisa ikut menjadi kuat? Dan kenapa kekejian itu merajalela? Kita dengar lewat berita-berita PLN tekor, PLN hutang. Kenapa? Dia beli listrik dari swasta yang belinya lebih mahal daripada penjualannya. Artinya dia beli itu listrik dari perusahaan listrik swasta, dia jual kepada rakyat lagi. Harga jualnya lebih murah daripada dia beli kepada swasta. Kenapa? Ada tekanan lagi tuh. Biasa siklus lagi. Hukum Boyle. Atas neken, paling bawah gepeng. Ya kita nih rakyat kecil, emang nasibnya gepeng terus. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari 5 penyebab bencana ini kita ambil kesimpulan untuk sebuah renungan dan introspeksi kita bersama. Pertama, mengingkari janji, padahal janji itu yang lebih tinggi nilainya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik wakil-wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin-pemimpin rakyat di dalam kabinet, apabila memangku suatu jabatan, selalu mereka mengawali dengan sumpah, dan sumpah itu dimulai dengan demi Allah. Sadarkah kita pada saat itu kita ucapkan bahwa kita sudah mempertaruhkan Allah untuk jabatan yang kita pegang? Kita sudah mempertaruhkan nama Allah untuk posisi yang dipercayakan kepada kita. Sadarkah kita bahwa menyia-nyiakan itu satu dosa yang sangat besar, yang tidak hanya kepada Allah tetapi juga kepada rakyat yang kita wakili, kepada rakyat yang kita pimpin. Cukuplah sudah rakyat dijadikan adres, umat dijadikan alamat sebagai numpang. Marilah kita kembali kepada komit awal dengan jujur kepada janji kita sendiri. Lalu yang kedua, kekejian, baik berupa korupsi, kolusi, nepotisme,
dan perbuatan-perbuatan lain akan melahirkan kemiskinan. Kekurangan pangan bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita. Lukanya rasa keadilan terakumulasi di hati rakyat, dan jeritan hati rakyat mengguncang aras. Kalau Allah murka, Allah bisa melakukan apa saja untuk menciptakan suatu kondisi. Faktor yang ketiga adalah praktek mafia menebarkan maut. Orang yang mati jasad dan rohaninya, maupun orang yang mati karirnya, mati kejujurannya, mati usahanya, mati imajinasinya. Hilang kreativitas kita sebagai bangsa. Faktor yang keempat, kecurangan-kecurangan di bidang usaha, di bidang tender, mengandalkan menjual kekuasaan. Dan memang repot kalau penguasa jadi pengusaha. Mau atau tidak mau, kebijakan-kebijakan kekuasaannya akan memperkuat jaring-jaring usahanya. Dan pada saat itu objektivitas sulit ditemukan lagi. Lalu yang kelima, keengganan membayar zakat, menumpuknya kekayaan negara pada kelompok-kelompok tertentu. Ini akan melahirkan paceklik yang berkepanjangan. Menumpuknya kekayaan dan harta negara pada kelompok-kelompok tertentu akan melahirkan paceklik dan miskinan yang berkepanjangan. Marilah kita sadar, marilah kita merenung bahwa keengganan kita membayar zakat menciptakan pemerataan pada akhirnya akan menjadi musibah buat kita semua. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekian dulu jumpa kita kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dari hadis riwayat Imam Tabrani ini menjadi bahan introspeksi buat kita semua. Tidak akan seorang muslim jatuh dua kali di tempat yang sama. Semua merupakan pelajaran untuk kita jadikan introspeksi guna menata hari esok yang lebih baik daripada hari ini. Reformasi harus terus berlanjut, tidak bisa dan tidak perlu dikendalikan, tapi harus tetap dengan landasan akhlakul karimah sesuai dengan budaya kita sebagai bangsa. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.